Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 20. Oke lah, nggak usah caci banyak baco, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana malam hari pada saat ini terlihat di kota Wanxiang. Meskipun malam telah tiba, kota ini tidak pernah sepi sama sekali. Dan malahan, semakin malam, maka akan semakin ramai. Di sisi lain, kelompok dari Lindong pada saat ini menghindari keramaian. Mereka mencari tempat di pinggiran kota yang tenang dan juga terpencil untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara. Meskipun di kota terpencil ini banyak praktisi elit yang berkumpul, namun itu tidak tampak terlalu ramai seperti yang ada di kota besar. Kenapa Lindong menghindar dari keramaian? Hal ini disebabkan karena trio Lindong sudah membuat gempar seluruh kota ini karena menduduki posisi 2, 3, dan juga 4 dari segel nirwana bumi, yang pada akhirnya membuat titik fokus seluruh kota beralih pada trio Lindong. Dan pada saat yang sama, kini Kekaisaran Super telah berusaha untuk mencari identitas dari trio Lindong. Karena bagaimanapun juga, individu yang bisa mengambil 4 posisi teratas dari segel nirwana bumi bukanlah orang sembarangan. Dan para kerajaan super itu, mereka telah mencoba untuk mencari Lindong, yang kemudian akan merekrut mereka bertiga. Karena jika kerajaan super mendapatkan kekuatan tambahan seperti ini, maka kerajaan mereka akan menjadi kerajaan yang sangat ditakuti. Di sebuah halaman rumah, pada saat ini kelompok Sukui dan juga kelompok Lindong, mereka sedang bersantai. Dan tiba-tiba saja, mata dari Lindong menyipit karena dia pada saat ini mampu mendeteksi beberapa individu yang tersembunyi yang sedang memantau mereka. Dan dengan nada yang agak kesal, Lindong pun mulai berbicara. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan. Sukui yang duduk di samping Lindong, dia tertawa dan berkata, "Ya, mau gimana lagi? Prestasi yang telah kamu buat itu terlalu menakjubkan. Dan hal ini adalah hal yang normal jika mereka membuat dirimu menjadi titik perhatian." Namun di dalam hati, pada saat ini Sukui merasa damai. Karena menurut Sukui, meskipun Kekaisaran Awan Angin sangat kuat, namun kelompok dari trio Lindong juga bukan kelompok yang bisa diremehkan. Dan di bawah perlindungan dari trio Lindong ini, Sukui percaya bahwa Shuro akan jauh lebih aman. Namun sebenarnya, jauh di dalam lubuk hati Sukui, dia merasa tidak enak. Karena sejatinya, hubungan trio Sukui dengan trio Lindong tidak memiliki hubungan yang mendalam. Dan mereka baru saja saling mengenal satu sama lain. Meskipun pada saat ini trio Lindong dengan sukarela mau membantu trio Sukui, yang bahkan trio Lindong sampai berani menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Hal itu menjadi gejolak tersendiri di dalam hati Sukui. Lindong yang melihat Sukui tiba-tiba berhenti berbicara. Dia pun pada saat ini melirik dan menemukan ekspresi wajah Sukui yang penuh dengan tekanan. Dan setelah itu, Lindong melirik sebentar pada Shuro. Dan dengan lembut, Lindong kini mengatakan, "Sukui, kamu tidak perlu khawatir. Di dunia ini tidak ada orang yang akan membantumu dan juga melindungimu secara gratis. Dan jujur saja, kenapa kami mau membantu dirimu? Semua ini adalah karena potensi besar yang dimiliki oleh Shuro. Aku percaya bahwa begitu Shuro bisa mengendalikan kekuatannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Dengan kata lain, begitu kekuatan besar di dalam tubuh Shuro telah ditemukan oleh sekte super, maka dia akan segera direkrut oleh mereka. Dan setelah itu, kalian trio Sukui akan memiliki masa depan yang cerah." Dunia ini memang berjalan seperti itu. Terkadang, satu keberuntungan itu lebih penting daripada 9 kerja keras. Lindong mengatakan hal ini karena dia sadar bahwa di medan perang kuno banyak individu yang berbakat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka telah bekerja keras dengan harapan agar bisa dipilih oleh sekte super. Namun sebagian besar dari mereka telah goyah dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat ini. Dan sekarang, Shuro adalah salah satu orang yang telah diberkati dengan keberuntungan yang besar. Hal ini menjadi satu-satunya kesempatan supaya Shuro bisa dipilih oleh sekte-sekte super. Jika orang-orang tahu bahwa Shuro mendapatkan kekuatan yang besar secara tidak sengaja,
pasti hati di dalam orang-orang itu akan merasakan sebuah ketidakadilan. Mendengar ucapan Lindong sebelumnya, Sukui pada saat ini melihat pada wajah Lindong yang kemudian dia tersenyum. Dan setelah itu, Sukui pun menganggukkan kepalanya. Sementara Xiao Diao yang pada saat ini duduk di samping Lindong, dia lalu mengatakan, "Sukui, kamu tidak perlu terlalu merendahkan dirimu sendiri. Memiliki nasib yang baik itu memang memungkinkan seseorang untuk memiliki jalan pintas. Namun perjalanan ini juga masih sulit. Bahkan ini mungkin bukanlah sebuah berkah. Lagi pula tidak ada individu elit teratas di dunia yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tempat yang tertinggi." Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong tersenyum karena dia sangat setuju. Yang kemudian tatapan mata dari Lindong kali ini beralih pada Suro. Sambil melihat gadis cantik itu, Lindong pun berkata, "Xiao Diao, apakah kamu memiliki cara untuk membantu Suro mengendalikan kekuatan misterius yang ada di dalam tubuhnya?" Mendengar pertanyaannya dilemparkan oleh Lindong pada Xiao Diao, pada saat ini Sukui dan juga Suro langsung menoleh dengan gugup dan menatap tajam ke arah Xiao Diao penuh harap. Sementara Xiao Diao sendiri pada saat ini, dia merasakan bahwa kekuatan Suro benar-benar akan merepotkannya. Ekspresi wajah dari Xiao Diao kini berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Selama ini aku telah memeriksa kekuatan yang ada di dalam tubuh Suro, dan aku merasakan segel energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu pada saat ini telah melemah seiring berjalannya waktu, dan kemudian menjadi agak redup. Ini adalah berita yang cukup bagus untuk Suro. Tapi meskipun demikian, mengendalikan kekuatan misterius itu masih akan sedikit sulit." Ekspresi kecewa pun pada saat ini muncul di wajah Suro setelah dirinya mendengar perkataan dari Xiao Diao. Yang kemudian, Lindong yang sangat paham dengan Xiao Diao, dia mengatakan, "Sulit bukan berarti tidak mungkin, bukan? Karena selama ini, Lindong benar-benar mengenal karakter dari Xiao Diao. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Dan Xiao Diao akan selalu mengusahakan hal itu." Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao pun mengangguk, dan dia kemudian mengatakan kembali, "Namun saat ini, aku membutuhkan beberapa bahan unik, dan sekarang kita tidak memiliki bahan-bahan itu. Tapi untungnya akan ada lelang besar di dalam 2 hari ini. Jika kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, maka aku bisa membantu Suro untuk mengendalikan sebagian kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak bisa membantu mengendalikan seluruh kekuatannya, namun pada saat Suro bisa mengendalikan sebagian kecil saja, itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat mengerikan." Ekspresi wajah Sukui setelah mendengar kata-kata Xiao Diao, dia terlihat sangat senang. Yang kemudian Sukui bertanya, "Saudara Lin Diao, apakah itu adalah benar?" Sedangkan Suro, wajah cantiknya juga menunjukkan ekspresi gembira. Yang kemudian Suro juga mengatakan, "Kakak Lin Diao, kamu benar-benar luar biasa." Jika Suro tidak ingin menjaga image-nya, di dalam hatinya, dia pada saat ini ingin segera berlari dan kemudian memeluk Xiao Diao. Melihat ekspresi gembira yang muncul di wajah Sukui, Suro, dan juga Liu Ya, pada saat ini, Xiao Diao dengan malas mengatakan, "Kalian jangan senang dulu, karena bagaimanapun juga, kekuatan misterius itu bukanlah milik Suro. Bahkan jika Suro mampu mengontrolnya, itu masih akan sangat dibatasi. Tapi Suro, aku memiliki pesan yang sangat penting untukmu. Setelah ini, kamu harus segera mengubah kepribadianmu. Jika kamu ingin bergabung dengan kami dan juga mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran, maka kamu harus berani mengotori tanganmu sendiri. Bahkan jika kamu dipaksa untuk melenyapkan seseorang, kamu juga harus berani melakukan hal itu. Dan kamu tidak boleh bertindak sebagai seorang pengecut. Jika tidak, maka selamanya kamu akan menjadi beban dari kami." Kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Diao itu terdengar lembut, namun dengan cepat membuat ekspresi kegembiraan di wajah Suro segera menghilang. Dan kini, Sukui pun melirik adiknya sambil tertawa. Karena sekarang, Suro mengepalkan tangannya. Dia sangat tahu bahwa karakter adiknya ini benar-benar lembut. Dan di tempat yang dikelilingi oleh serigala seperti ini, Suro hanyalah seperti anak domba yang tidak memiliki dosa. Ketika melihat ekspresi muram muncul di wajah Suro, Lindong merasa bahwa kata-kata Xiao Diao itu benar-benar menyakiti hati Suro. Namun Lindong juga tidak protes.
karena dirinya sadar bahwa ini adalah tugas yang sangat menantang bagi Suro untuk bisa berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat kejam. Suro yang telah mengepalkan tangan dengan erat, dirinya pada saat ini mulai berbicara dengan nada yang serius. Kakak Lindiao, kamu tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan menjadi beban bagi kalian. Mendengar kata-kata itu, Xiao pun segera melihat ke arah Suro, dan dia bisa merasakan semangat besar yang dipaksa keluar dari dalam tubuh gadis itu. Yang kemudian, Xiao pada saat ini menggosok hidungnya sendiri ketika dirinya melihat tatapan aneh dari Lindong dan juga yang lainnya. Dan tanpa sadar, Xiao pun berkata, "Sialan, kenapa selalu aku yang dicap sebagai orang yang sangat jahat?" Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja pada saat ini mata dari Xiao menajam. Dan pada saat yang sama, Lindong pun juga segera mengangkat kepalanya. Dan kini, mata dari Lindong menatap ke dalam kegelapan, yang kemudian dia mengatakan, "Hei kamu yang sudah tiba di tempat ini, segera tunjukkan dirimu. Jangan kamu bersembunyi di dalam kegelapan seperti seorang pengecut." Di sisi lain, Xiaoyan yang dari tadi sedang diam berkultivasi, dia pun segera membuka matanya, yang kemudian meraih tongkat hitam yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja, di langit yang gelap, pada saat ini muncul sosok abu-abu misterius, yang kemudian dia pun berkata, "Haha, kamu memang layak menjadi anggota yang duduk di peringkat kedua dari kategori segel nirwana bumi." Mata dari Lindong pun menajam, yang kemudian dia pun melihat pada sosok berpakaian abu-abu ini. Dirinya memiliki penampilan normal dan tidak menonjol sama sekali. Namun tangan yang keluar dari dalam bajunya tampak sangat pucat dan panjang. Dan samar-samar dari tangan itu pada saat ini memunculkan sebuah aura dingin. Meskipun orang misterius yang muncul ini tampak sangat normal, tapi dia telah benar-benar mampu membuat Lindong menyipitkan matanya. Karena pada saat ini Lindong sendiri bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh orang itu. Sukui yang melihat kemunculan dari sosok orang ini, ekspresi wajahnya pun berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Sukui berkata, "Luotong." Mendengar hal itu, Lindong tersenyum dan mengatakan, "Ternyata kamu adalah anggota yang berada di peringkat pertama dari segel nirwana bumi. Akhirnya aku sadar kenapa aku bisa merasakan aura yang sangat kuat darimu. Ternyata kamu bukanlah individu biasa. Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan. Namun kamu adalah orang pertama yang berani menunjukkan dirimu sendiri." Luotong yang mendengar ucapan dari Lindong itu, dia pun kemudian menjawabnya, "Sebelumnya kamu telah menyebabkan keributan besar di kota Wanxiang dan sulit bagi orang lain untuk tidak tertarik dengan dirimu." Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Luotong pada saat ini mendarat di dinding halaman. Yang kemudian Lindong berkata kembali, "Bicaralah, apa yang kamu inginkan saat ini?" Sambil menatap wajah Lindong, Luotong pun mengatakan, "Yanmo dan juga yang lainnya, mereka telah dibunuh olehmu, bukan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Lindong pun langsung mengangguk dan dia berkata, "Iya, memang kelompok itu aku yang membunuhnya." Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi wajah dari Luotong menjadi berubah sangat serius. Dan dengan nada yang tegas serta berwibawa, dirinya kali ini berkata, "Mereka adalah anggota dari Kekaisaran Awan Angin, dan seharusnya kamu tidak menyentuh mereka." Mendengar ucapan dari Luotong itu, Xiao pun segera menjawabnya dengan santai, "Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kami sentuh." Ucapan sederhana dari Xiao itu pada saat ini membuat wajah dari Luotong segera memucat, dan ekspresi dingin juga muncul di kilatan matanya. Yang kemudian Luotong pun mengatakan, "Kalian seharusnya sudah tahu sekarang bahwa Kekaisaran Awan Angin kita menginginkan gadis itu." Mendengar ucapan dari Luotong, Lindong pun mengerutkan alisnya, yang kemudian dia mengatakan, "Karena kami telah membawa trio Sukui untuk kembali memasuki kota Wanxiang, seharusnya kalian sudah menyadari pesan apa yang ingin kami sampaikan. Jika kamu datang hanya untuk mengatakan hal itu, lebih baik sekarang kamu pergi saja, karena trio Sukui ada di dalam perlindungan kami." Merasa bahwa dirinya diusir secara terang-terangan oleh Lindong, Luotong pada saat ini mengatakan,
Aku datang ke tempat ini adalah untuk mengirimkan pesan dari Kekaisaran Awan Anginku. Kalian bertiga sangatlah kuat. Jika kalian mau bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin, maka kami akan menjamin bahwa kalian akan berhasil bergabung dengan sekte super. Namun sebelum itu, kalian harus menyerahkan wanita muda itu. Setelah mengatakan seperti itu pada saat ini, jari dari Luotong segera mengeluarkan sebuah energi misterius yang dengan cepat energi itu segera meluncur ke arah Lindong yang pada akhirnya mengenai pohon besar yang ada di belakang Lindong. Akibat serangan itu, pohon itu pun langsung terkoyak. Karena ini adalah peringatan besar dari seorang Luotong. Setelah mengeluarkan serangan itu, Luotong kembali mengatakan, "Jika aku pada saat ini memberikan ancaman pada kalian, maka aku hanya akan membuang-buang waktuku saja. Aku berharap bahwa kalian bertiga menjadi individu yang cerdas. Jika pilihan kalian salah, maka kemungkinan akan ada orang yang tidak bisa meninggalkan kota ini. Tidak bijaksana bukan? Mengorbankan masa depanmu demi orang asing yang tidak kamu kenal." Jari Lindong pada saat ini segera menyentuh pada pohon yang sebelumnya terkena serangan dari Luotong. Dan Lindong bisa merasakan serangan macam apa yang bisa menumbangkan pohon ini. Dan tidak lama kemudian, Luotong pun berbalik. Sebelum dia pergi, dia pun melirik ke arah trio Lindong dan berkata, "Aku telah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Dan apapun pilihanmu, kuharap kalian bertiga bisa memberikan jawabanmu besok dengan nada yang lembut." Pada saat ini, Lindong pun mengatakan, "Kau tidak perlu menunggu sampai hari besok karena aku akan memberikan jawabanku saat ini juga." Mendengar suara itu, Luotong pun segera menoleh pada Lindong. Dan ketika menatap wajah Lindong, kali ini kilatan dingin muncul di wajah Luotong karena dia melihat senyum yang aneh di wajah Lindong. Hal ini adalah sebuah kode bahwa Lindong menolak dengan tegas untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Yang kemudian Luotong pun berkata, "Kamu benar-benar bocah nakal yang sangat sombong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan menjadi pertarungan besar antara Lindong dan juga Luotong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.